Lord Jesus, we thank you that indeed you have given us this privilege of being redeemed by your blood. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami ditebus dengan darah. Truly, Lord, it is precious that we can trust you. Karena itu kami dapat mempercayai-Mu. You yourself have brought us into a new covenant. Engkau sendiri telah membawa kami di dalam perjanjian yang baru. Father, Son, and Holy Spirit. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Here with us. Hadirlah bersama kami. Do your work in our hearts, Lord. Lakukanlah karya-Mu di hati kami, ya Tuhan. You call us to come to you, all of us who are tired and weary. Engkau memanggil setiap kami yang letih lesu dan berbeban berat. And it is in you that we will find rest. Dan di dalam-Mu kami menemukan istirahat kelegaan. Cause us to learn from you, Lord. Biarlah kami belajar dari-Mu, ya Tuhan. That indeed we may find rhythms of life and rhythms of grace. Sehingga kami bisa menemukan ritme hidup dan ritme anugerah itu. That in the busyness of what we do, we may always find rest in your Sehingga presence. di dalam setiap kesibukan kami boleh menikmati istirahat kelegaan di dalam Engkau, ya Tuhan. We ask this in the most loving and precious name. Kami mohon ini di dalam nama-Mu yang Maha Pengasih. Amen. Amin. Good morning. Selamat pagi. Did you have good sleep after the good outing? Tidur enak setelah outing? Too good. Too good. Cannot wake up. Terlalu baik, nggak bisa bangun. You know what happened to me yesterday morning? Saudara tahu apa yang terjadi pada saya kemarin pagi? I thought the session was starting at 8 o'clock. Saya pikir sesinya mulai jam 8 kemarin. So from my room, I thought I was late. Jadi dari kamarnya dia udah tergesa-gesa pikirnya telat nih. So I came here before 8 o'clock. Saya datang sebelum jam 8 kemarin ke ruangan ini. All gelap. No aircon. Tidak ada AC yang nyala. Bayang seorang pun tak ada. Then I checked the timetable and I realized I was 1 hour early. 1 jam lebih awal. Yeah, this is Bali, yeah, same time as Malaysia. Ya, ini Bali, itu waktunya sama dengan jam di Malaysia sekarang. Kalau Jakarta, the time is different, right? Yeah, things happen to us, Jadi banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, whether we are young or older. baik muda maupun tua. And one of the gifts of being a staff worker is the ability to laugh at ourselves. Dan salah satu indahnya jadi staf adalah kita bisa menertawakan diri kita. The more we laugh at ourselves, the younger we become. Dan makin sering kita menertawakan diri, makin muda kita. Okay, this morning we want to look at the legacy of spiritual leadership. Hari ini kita akan bicara warisan dari kepemimpinan rohani. What is spiritual leadership? Apa sih kepemimpinan rohani? Anyone? Silakan, ada yang mau jawab? If you can summarize spiritual leadership in 2 or 3 words, what would Hanya it be? 2 atau 3 kata, bisa coba simpulkan kepemimpinan rohani itu apa? Kepemimpinan rohani adalah sebuah pengaruh yang asalnya dari Tuhan. Wow, sebuah pengaruh yang asalnya dari Tuhan, Okay, thank you. Siapa lagi? Rely on God in everything. Okay, to rely on God in everything. Anyone else? Yes. Kemampuan mempengaruhi melalui teladan. Kemampuan mempengaruhi melalui teladan, Okay. To be a servant. Anyone else? One last one. Satu yang terakhir. Sorry? Humble. Okay? So now we can go home. Don't need to do this session. Ya udah, ini ya, semua udah benar jawabannya. Second day outing. Hopefully we will finish this session faster because you will hear my voice a lot today. Now, spiritual leadership
is not about skills. Jadi kepemimpinan rohani bukan tentang keterampilan, kemampuan. Spiritual leadership is not about doing. Ini bukan tentang melakukan. Spiritual leadership is not about what kind of training or degree we have. Bukan tentang training ataupun mungkin gelar keserjanahan kita. Spiritual leadership is anchored in a living relationship with God as our Father. Sehingga kepemimpinan rohani itu berakar pada relasi yang hidup dengan Bapa kita. As staff workers, we fall into the trap of doing. Seringkali sebagai staf kita jatuh dalam jebakan melakukan. Because we are busy all the time. Karena kita ini orang yang sibuk sepanjang waktu. We measure our success by how much we do and how much we achieve. Dan kita mengukur kesuksesan keberhasilan kita dengan apa yang kita, berapa banyak yang kita kerjakan dan berapa banyak yang kita capai. We compare our effectiveness, by how many groups we are influencing. Bahkan kita membanding-bandingkan kesuksesan kita dengan berapa banyak kelompok kecil yang kita pimpin. And if in the midst of busyness there is something that we need to let go and we must let go. Dan bahkan di tengah-tengah kesibukan kita, ada hal-hal yang harus belajar kita lepaskan. For many of us, if we let go of anything, it is in guarding the relationship with God our Father. Dan itu adalah demi menjaga relasi kita dengan Tuhan. And so then, unknown to many of us, while we are busy working for God, our hearts are very far away from Him. Dan mungkin banyak yang menjadi bagian kita ketika kita begitu sibuk bagi Tuhan, tapi hati kita jauh dari Dia. So this morning, as we think about the legacy of spiritual leadership from the life of Joshua, I want to pick out 4 things. Pagi ini dalam tema kita, saya akan mengambil 4 hal dari kehidupannya Yosua. And you will also do some work. Dan saudara seperti biasa akan melakukan beberapa hal. The first one is, from the 40 years that he was in the wilderness, there are many lessons that he learned from the wilderness. Saudara bisa melihat yang pertama adalah 40 tahun perjalanan di padang gurun itu juga memberikan pelajaran bagi Yosua. 3 incidents I pick up from the wilderness. Dalam padang gurun ini saya memilih 3 kisah. The first one is when they first came out of Egypt. The first time that Joshua was named in the Bible is when Moses asked him to lead the battle against the Amalekites. Exodus chapter 17. Kita akan melihat yang pertama adalah di dalam Keluaran pasal 17. Ini pertama kali nama Yosua muncul di dalam Alkitab kita ketika mereka sudah keluar dari Mesir dan berhadapan dengan bangsa Amalek. The second one is serving as Moses' aide. Every time that Moses, after meeting with God at the tent of meeting, Moses goes back to camp, whereas Joshua remained behind at the tent. Cerita yang kedua, kisah yang kedua adalah Musa sebagai Yosua sebagai abdi Musa, di mana setiap kali Tuhan berjumpa dengan Musa di dalam kemah pertemuan itu, maka setelah Musa keluar dari kemah itu dan meninggalkannya, dikatakan di Alkitab bahwa Yosua hambanya itu tetap di situ. The third one, Yang ketiga at the 40th year of their wanderings, adalah peristiwa yang terjadi 40 tahun setelah mereka mengembara ini at the waters of Meribah. di air di Meriba. So these 3 incidents, Jadi ada 3 peristiwa yang saya pilih. you reflect on these events and you see how this event may have influenced his relationship with God. Coba saudara refleksikan peristiwa ini, lalu lihat bagaimana setiap peristiwa ini mempengaruhi relasi Yosua dengan Allah. So two groups will look at the battle against Amalekites as well as the tent of meeting. Jadi masing-masing nanti ada 2 kelompok melakukannya. 2 groups will look at the waters of Meribah. Lalu ada 2 kelompok juga yang water So you think Meriba. about which one you want to choose, Ya, saudara silakan mau pikir mau pilih yang mana. Okay, now the second incident, second point Hal kedua yang saya ingin kita pelajari adalah is about how Joshua is, no matter how high he rise, he is a servant at heart. kita akan melihat bagaimana Yosua meskipun begitu tinggi posisinya, dia punya hati seorang hamba. So the 2 groups will explore this, how he served as an aide,
how as a leader his response to God, and then how at the end when everything is finished his Jadi response. nanti ada dua kelompok yang tersisa akan mengerjakan bagian ini, melihat bagaimana sikap Yosua di awal dia memimpin waktu masih jadi di awal dia memimpin, waktu dia memimpin dan kemudian dia selesai dalam akhir kitab Yosua. So dipimpin, memimpin dan habis. Pimpinan, okay? Okay, now when I say leadership, right? It doesn't mean that just because you are not appointed as a leader, you are not a leader. Every staff worker is a leader in some way. Kalau saya berbicara tentang kepemimpinan, maka saudara ini bukan sekedar kepemimpinan dalam struktur. Kalau saudara terpilih atau ada dalam struktur, tapi adalah setiap staff adalah pemimpin dalam setiap paling tidak adalah pemimpin, begitu ya. We are leading students and we are leading graduates. Karena kita memimpin para mahasiswa, siswa dan juga alumni. What more, senior staff? Apalagi kalau saudara staf senior. The fact that you carry the title of senior staff, Hanya dengan menyandang gelar senior staff aja, you are already a leader. saudara sudah seorang pemimpin. You are influencing whether you know it or not. Saudara akan mempengaruhi baik saudara sadari atau tidak. Okay, the third thing Hal ketiga, is this incident about how Joshua became deceived by the Gibeonites. ini adalah peristiwa tentang Yosua dikelabui atau ditipu oleh orang Gibeon. Okay, so what is it that what mistake did he make and what is the consequence of the mistake? Kita akan melihat apa kesalahan yang Yosua lakukan dan kemudian apa konsekuensinya. And then how, because he has already made promise, he has to honor his promise. Lalu kemudian nanti perhatikan, dia sudah membuat janji dengan bangsa Gibeon dan dia harus menepati janjinya. Okay, so two groups will look at this. Jadi dua kelompok yang terakhir akan bicara tentang hal ini. So, sudah pilih which one your group wants to do? Okay, yang Gibeonite nih, siapa mau? Siapa yang mau ambil Siapa suka tipu orang? tipu orang ya. I'm joking with you, Herbert. Okay, Herbert's group there. Siapa lagi? Satu lagi yang tentang Gibeon. Yang mau pilih? Okay, these two groups are Gibeonites. Okay, very good. Okay, Joshua, a servant at heart. Okay, your group, Pani. Siapa lagi? Joshua, a servant at heart. Siapa mau? Nobody want to be servant. Okay, that group. Okay, group. Okay, waters of Meribah. Siapa? Siapa yang mau pilih di air di Meribah? Waters of Meribah here. Siapa lagi? Waters of Meribah. Water Meribah? Enggak. Siapa mau Meribah? Meribah. Mau? Mau? Okay, so Meribah is here and here. So this group, the tent of meeting and the Amalekites. You also ah? Amalekites is tent of meeting. Orang lain sudah pilih, no more pilihan. Okay? Yang bincangkan tentang tent of meeting tu. Bagi mereka yang dapat itu ya, kemah pertemuan. Dalam kertas ini, the reference is Exodus 33, 7 to 11. Yang itu specific to the tent of meeting. If you want a larger picture, because the heart of it is actually Moses' relationship with God. If you want a larger picture, read the whole of Exodus 33. Okay. Bisa lihat seluruh Keluaran 33. Yang what waters of Meribah? Ya. This one, dengan this one. Okay, reference is Numbers chapter 20. You can zero in verse 1 to 13. Verse 1 to 13. 1 sampai 13. Okay, we want to hear lessons from the wilderness. Kita akan mulai dengan pelajaran dari padang gurun. And others of you, after you have heard their contributions, if you have addition, you can contribute.
Silakan kalau nanti ada yang mau memberi masukan dari apa yang dia dengar dari kelompok lain yang belum disebutkan, silakan. Okay, we look at the first two, the battle against the Amalekites and at the tent of meeting. Let's take the first one. Kita lihat yang pertama dulu. Battle against Amalekites. So maybe melawan Amalek. one thing from you first. Okay, let's do that and try to speak louder because you're across the room. Yosua belajar bahwa kemenangan mereka di dalam peperangan bukan karena skillnya atau karena kekuatan mereka, tapi karena pertolongan Tuhan. Dan di ayat 16 di situ disebutkan Tuhanlah yang berperang melawan Amalek. So the victory is not because of his skills at the battlefront. So no matter how good he was, as long as Moses had the devil, they are losing. Okay? So thank you for that. The group there. Ya, kalau dari peperangan di Amalek, selain bagaimana Yosua melihat bagaimana Tuhan punya cara untuk melakukan kemenangannya, tetapi ini juga adalah pertama kalinya dia diutus oleh Musa dan berhasil dan ditemukan. Jadi penemuan akan kepemimpinannya sebagai pemimpin perang. Okay. So his first time coming forward and being a leader at the battlefront. Yeah. I have three things here about this incident, this battle against the Amalekites. Ada 3 hal yang Ibu Kim Cheng coba refleksikan. So you have Joshua leading the army in the battlefield. Kita tahu bahwa Yosua lah yang memimpin pasukan perang di medan pertempuran. You have Moses up on the mountain with his hands raised to God. Kita lihat Musa di puncak gunung dengan tangan yang terangkat kepada Allah. Then you have Aaron and Hur, who were standing beside Moses. Lalu ada Aaron dan Hur yang berdiri di samping Musa. Moses became so tired, they have to be the one to hold up his hand. Musa sangat letih sehingga mereka berdua harus menopang tangannya. So you realize that in this account, all 4 of them have a very important role to play. Jadi kalau saudara perhatikan 4 orang ini semua punya bagian di dalam kemenangan itu. So if you think of yourself in this battle, Coba pikirkan, refleksikan diri saudara dari peperangan ini. where will you be? Kira-kira saudara jadi yang mananya? Yosuanya kah? Musanya kah? Amalek. Hey, hello friends. As long as you are in Perkantas, whether you senior, junior, madya or student, all of you same side. You cannot be Amalek. Okay, so where do you think you are? Kira-kira saudara berada pada posisi yang mana? Penopangnya kah atau yang angkat tangan atau yang perang? The stone. I know the stone that Moses is on. Ano yung ada kamora. Whatever you think you are, everyone has a role to play. Apapun yang saudara pikirkan peranmu di dalam peristiwa cerita itu, setiap orang punya peranan. There are no solo heroes, and I don't mean solo as in the play solo. Bukan solo hero ya. No lone rangers. Tidak ada seorang yang berperang sendirian. Even though I know that in ministry, many times we work alone. Walaupun saya sadar dalam pelayanan saudara-saudara ada yang sedang atau bekerja seorang diri. But you know, in God's kingdom and God's ministry, there is no solo heroes. Di dalam pelayanan Allah, kerajaan Allah, tidak ada yang bekerja sendiri. We need each other. Kita saling membutuhkan. No place for self-importance or for pride. Tidak ada tempat untuk merasa diri yang paling penting. Those of us who are at the front line of ministry, we cannot think that we are more important than the ones who are behind praying for us. Dan saudara yang ada di garis depan pelayanan berhadapan langsung, jangan merasa diri lebih penting dari mereka yang hanya berdoa bagi kita. Or the one who is preparing your PowerPoints or printing your notes. Atau orang-orang staf kantor mungkin yang ngeprint bahan khotbah kita. Anything that doesn't work, something happens, right? Karena kalau ada yang tidak berjalan dengan baik, pasti sesuatu terjadi. We need one another, but more than anything, God needs to be in the picture.
Kita saling membutuhkan satu sama lain, namun yang terpenting adalah Allah hadir dan ada dalam hal itu. In year 2023, what is going to happen here in Indonesia? Apa yang terjadi tahun 2023 di Indonesia? World Assembly. Kita akan jadi tuan rumah dari pertemuan perkantas sedunia. The IFES World Assembly. Itu namanya World Assembly IFES. In your lifetime as a staff worker, how many times has World Assembly come to Indonesia? Sepanjang umur hidup saudara, kira-kira berapa kali World Assembly itu akan tiba di Indonesia? How many times? Berapa kali? Once in your lifetime as a staff worker. Ini cuma sekali-sekalinya seumur hidup saudara terjadi World Assembly. So this World Assembly is whose? Jadi World Assembly ini punya siapa? National punya. Oh, punyanya nasional. Yang di region tu goyang kaki saja. Iya. Goyang kaki kita saja. Saya goyang kaki Kak Budi. You know, in South Africa, when Alex and all the others from Indonesia went up to receive the souvenir from South Africa, yeah? The big one. The big one. All of us clap for them, especially in East Asia. Right? We are so proud of the fact that, you know, we are able to host. Yeah? But so much more the fact that it's Indonesia and not Malaysia. Jadi waktu terima itu di sana, ya semua regio East Asia berdiri tepuk tangan, tapi ya mereka juga bersyukur bukan negara kita negara kedua ya, the second country in East Asia to hold. Yes. 1999 he was in Korea. Kita negara kedua, yang pertama itu Korea tahun 1999. So Region. it is your honor, your privilege Ini satu kehormatan, saudara, to welcome the world into your home. untuk menyambut orang dari seluruh dunia datang ke negara kita. So whether you are in Papua, you are in Medan, you are in Sulawesi, whether you are in Bali, and you are not at the World Assembly site, all of you are actually involved. Jadi meskipun saudara ada di tempat masing-masing, maka ketika World Assembly itu kita jadi bagian yang menyambutnya. Not just in 2023, but right from now. Bukan hanya nanti 2023, tapi mulai saat ini. Do you know that when I stand here this morning as I speak to you, my colleagues at home are praying for me? Saudara tahu waktu saya berdiri pagi ini, berbicara di depan saudara, ada teman saya yang berdoa bagi saya. Not only that, you have been prayed for by name. Bahkan teman saya ini berdoa nama per nama. Because it is not the work of one person. Karena ini bukan cuma satu orang yang punya pekerjaan. It is not the work of us humans. Ini bukan pekerjaan manusia. It's God's work. Ini pekerjaan Allah. So my friends, I pray that during World Assembly you will not be the Amalekites. Ya, kita mulai bisa berdoa ya. David sudah mulai bisa siapkan pokok doa ya. Mulai tahun ini, bulan ini. Okay, at the tent of meeting, what is it? Kita akan melihat di tenda di kemah pertemuan. The influence Joshua's life. Apa yang menjadi pengaruh dalam apa yang membuat atau pengaruh apa yang Yosua alami? Okay, this group first. Silakan dari yang Ya, waktu kita diskusi di sini, kita melihat bagaimana Yosua tetap tinggal waktu Musa bertemu Tuhan. Jadi Yosua melihat bagaimana Musa ini seorang pemimpin yang besar, pemimpin yang terus mengandalkan Tuhan. Dan waktu Musa sudah meninggalkan kemah tersebut, tapi Yosua tetap tinggal. Jadi itu satu pengalaman yang indah punya. Okay, so watching this that is happening between Moses and God, beautiful experience for him.
This group here. Influence yang pertama yang kami lihat adalah soal kedekatan Musa, keakraban Musa dengan Tuhan. Jadi yang Yosua lihat. Yang kedua adalah teladan Musa mempedulikan supaya umat berelasi atau beribadah kepada Tuhan. Moses' closeness with God is actually seen by all. Saudara perhatikan bahwa kedekatan Musa dengan Allah itu terlihat di hadapan umat. Imagine you are Joshua and you are watching all of this happening. Bayangkan saudara adalah Yosua yang melihat semua itu terjadi. What is going through your mind? Apa yang muncul atau dapat di benak saudara? Adakah kamu nak dekat dan intai dan intip? Pengen ngintip gak? Yeah, you want to know the secret, right? Pasti pengen tahu apa sih rahasianya ini. So you know, never before has God come so close. Belum pernah terjadi Tuhan begitu dekatnya dengan manusia. Seeing this awesome intimacy, this awesome closeness between God and Moses, Dan as melihat face to face, as with a friend. keindahan, keluar biasaan sebuah perjumpaan Tuhan dengan Musa seperti teman muka dengan muka. So you know his role when Moses balik to the camp, he has to stay back and jaga the tent. Ya, sudah tahu ya apa tugasnya Yosua. Kalau Musa sudah balik, maka dia harus jaga kemah itu. Usually whose job is it to stay back and jaga the camp? Siapa yang harusnya punya tugas itu? Jaga kemah itu. Tenda kemah pertemuan. Mungkin staff yang paling junior kan? Junior. Ataupun staff assistant, ataupun you think that it is not an important job. Mungkin saudara berpikir itu bukan pekerjaan penting lah jaga kemah. But do you know that it is a privilege for Joshua to guard that space where Moses can meet face to face with God? Tapi saudara bisa bayangkan betapa pentingnya bagi Yosua menjaga bagian itu supaya Musa bisa berjumpa dengan Allah muka dengan muka. When you think about God and you, Waktu saudara berpikir tentang Allah dan dirimu, face to face, berhadapan muka dengan muka, you looking into God's heart and face, God looking into your heart. saudara melihat kepada wajah Allah dan hatinya, dan Allah melihat hati saudara. What do you think God will say to you? Kira-kira apa yang akan Tuhan sampaikan bagi saudara? What will God say to you? Apa yang akan Tuhan katakan padamu? Part of our ministry is to learn to guard that space with God. Salah satu bagian penting dalam pelayanan kita adalah menjaga supaya ada ruang itu dalam perjumpaan dengan Allah. For us personally, as well as for the people we are ministering to. Baik untuk diri kita secara pribadi maupun untuk orang-orang yang kita layani. There are many things that try to steal that space away. Dan ingat, ada begitu banyak hal yang berusaha merebut, mencuri waktu-waktu seperti itu. But that is the heart. Tapi sesungguhnya itulah inti hatinya pelayanan. Okay, at the waters of Meribah, siapa yang buat? Yang Water of Meribah, satu di sini, satu lagi. Ya, kalau dari peristiwa Meribah ini kami belajar bagaimana seorang pemimpin ketika dia melakukan kesalahan, dan kami melihat di sini adalah sebuah kesalahan besar di mana dia menunjukkan ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan, hukumannya juga besar gitu ya. Dan bahkan kalau kisahnya itu di kitab Bilangan dan disampaikan di dalam kitab Ulangan, di situ Musa menyampaikan bahwa dia sebenarnya sudah bisa dikatakan minta ampun, minta inilah ya, supaya dia bisa tetap masuk ke tanah Kanaan, tapi Tuhan tegas hukumannya dilakukan untuk dia gitu. Jadi kami lihat ketidaktaatan, dan itu ketidaktaatan yang besar, tidak mengakui kekudusan Tuhan, itu hukumannya juga besar. Thank you. And you all can understand that from your group? Lebih kepada fokus kami tadi, lebih kepada kata atau firman Tuhan yang tidak bisa disepelekan, karena itu identik dengan Allah sendiri, dengan kekudusannya. Mengganti firman Tuhan dengan sebuah tindakan yang tujuannya sama,
itu sudah menista kekudusan. Dan ini menjadi sesuatu yang penting karena pesan Tuhan kepada Musa adalah menentukan dan menguatkan Yosua dengan firman Tuhan. Jadi ini yang bisa kami tambahkan selain menolong. So same result, but what he did and what God asked him to do was different. Memang hasil akhirnya sama, tetapi apa yang Tuhan minta dan apa yang Musa lakukan itu berbeda. It's a very sobering lesson. Ini adalah satu pelajaran yang penting. And this is, Moses' 40th year. Dan ingat, ini adalah 40 tahunnya Musa. Kalau kamu Musa in that situation, what would you have done? Kalau seandainya saudara jadi Musa dalam situasi seperti itu, kira-kira apa yang saudara lakukan? The people are grumbling still. After 40 years still grumble, no water. Jadi bayangkan tuh, setelah 40 tahun umat Israel terus mengeluh nggak ada air. After 40 years still cannot trust that God will provide water. Bahkan setelah 40 tahun tidak bisa percaya bahwa Tuhan pun akan menyediakan air. What would you do as Moses? Kalau sebagai Musa kira-kira mau ngapain lagi? Resign. Resign, huh? Okay, man. After 40 years, step down as senior staff. Huh? Okay. Apa lagi? Selain resign, apa lagi? Angry with the people, ya? Apa lagi? Kill the people. What? She angry? Angry, ya? Angry enough to kill, ah? Okay. Apa lagi? Apa lagi? Sorry? Ignore the people, but they are complaining. Ignore, go to sleep. Apa lagi? Anyone of us? Ada lagi? Hukum siapa? Hukum the people. Curse the people. Curse in your heart lah. After 40 years kan, for Joshua to see what has happened is very heartbreaking kan. Setelah 40 tahun dalam pelayanannya Musa, maka apa yang Yosua saksikan Musa lakukan dan alami itu pasti sangat menyakitkan hatinya. Maybe humanly speaking, we think that the mistake that Moses made is very small. Mungkin secara manusiawi kita lihat dosanya Musa itu kesalahannya kecil sekali. We can understand what he is going through and his frustration. Kita bisa memahami kok apa yang dia lakukan dan dia lalui selama ini. And we can understand his reaction. Kita bisa pahami apa yang menjadi reaksinya. So maybe for us kan, the punishment is too big. Huh? Mungkin buat kita kalau lihat ini kok hukumannya besar sekali. But it's heartbreaking for Joshua that this leader that he really looks up to is not able to enter the land. Tapi ini pasti sangat menyakitkan hati Yosua melihat pemimpin besar yang sangat dia kagumi ini tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. But God's issue with Moses is this: no matter what, as a leader, he needs to trust God enough. Right? That is the thing, you did not trust me enough. Jadi tentunya dari hal ini kita melihat harusnya Musa percaya penuh kepada Allah. Musa kurang percaya kepada Allah. In that incident, dalam peristiwa itu ya. So trusting God enough to honor Him as holy. Jadi percaya sepenuhnya kepada Allah dan melihatnya sebagai Allah yang kudus. In this instance, Moses' frustration and anger became so much bigger than God. Jadi di dalam bagian ini frustasinya Musa dan kemarahannya bahkan lebih besar daripada melihat kepada Allah. And so it got in the way between God and the people. Jadi Allah ada di antara Allah dan umat. So this is a sobering lesson for all of us. Ini satu pelajaran yang berharga buat semua kita.
Now with this, I would like to move on first to the Gibeonites before we come to the issue of servanthood. Jadi sebelum saya masuk ke bagian terakhir, kita ke Gibeonnya dulu ya. So you simpan your lagu first. Simpan lagunya, karena mau nyanyi ya. Okay, Gibeonites. Look at next page. Point 3. Lihat yang I'm going there because it is related. The key thema is related with the waters of Meribah. It's a leader's mistake. Okay. So, what did you discover? Yeah. What about the story? Stay with you all. Kami menemukan bahwa kesalahan yang dibuat oleh Yosua sebagai pemimpin dan juga termasuk umat di pasal 9 ayat 14 sampai 15. Orang Israel tidak meminta keputusan Tuhan dan kemudian Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka, mengikat perjanjian dengan mereka, bahkan bersumpah. Yosua dengan pemimpin umat bersama dengan pemimpin umat bersumpah kepada mereka. Itu kesalahan yang dibuat oleh Yosua. Okay, so didn't inquire of God, and then he promised, he swear to make a promise to protect them. What is the consequence of that action? konsekuensinya. Kalau konsekuensi untuk orang Gibeon sih itu satu hal yang menguntungkan buat mereka karena mereka dilindungi dan tidak dihabisi. Konsekuensi positif di pasal 10-nya ada untuk orang Israel karena bangsa-bangsa lain jadi takut terhadap Israel karena Gibeon itu ternyata kota yang besar. Jadi ternyata Gibeon ini cukup kuat sebenarnya, dan ketika menyerahkan diri kepada Israel dianggap ini sedang bersekutu gitu. Nah, cuma memang konsekuensi tanda kutip jeleknya untuk Gibeon adalah mereka jadi tukang belah kayu dan tukang timba air selama hidup mereka. Nah, konsekuensi negatif untuk Israelnya adalah karena perjanjian ini bukan hanya di zaman Yosua, tetapi harus terus mereka lakukan sampai bahkan ratusan tahun berikutnya. Sehingga di dalam 2 Samuel 21 ketika Saul pernah membunuh orang-orang Gibeon, hasilnya adalah Israel itu mengalami 3 tahun kelaparan zamannya Daud. Sehingga akhirnya ketika Daud bertanya kenapa kami mengalami bencana ini, Tuhan bilang ini gara-gara Saul telah membunuh orang Gibeon. Jadi akhirnya konsekuensinya adalah mereka harus tetap taati itu. So that promise, that oath is really long lasting. Okay. Any more from this group here? Yosua selain tadi membiarkan mereka hidup dan menjadikan mereka sebagai hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air, Yosua membela Gibeon ketika 5 raja berkumpul atau bersekutu untuk menyerang Gibeon. Jadi sampai segitunya Yosua menepati janji. Okay. So that these people yang kena attack kan, he came and defended them. He didn't just let the 5 kings kill them off. Do the job for him. Yeah. Or for the people who deceived him. Yeah. So this one, just now the waters of Meribah, and now looking at the incident with the Gibeonites, has to do with the leader's failure or mistake. Jadi kalau lihat 2 peristiwa Gibeon dan air di Meribah itu, ini bicara tentang kegagalan pemimpin atau kesalahan pemimpin. And in the book of Joshua kan, it's not the first time that Joshua has made a mistake. Dan di dalam kitab Yosua, ini sebenarnya bukan pertama kalinya Yosua melakukan kesalahan. Unprecedented, next one. Yesterday we looked at the Battle of Jericho and Battle of Ai. Yeah. And then you realize that he didn't inquire of God, especially against the Ai. Waktu di Ai itu ya, dia tidak tanya kepada Tuhan seperti yang di Jericho. Okay. And so then he made this mistake, right? Followed the suggestion given by the spies. Jadi waktu itu akhirnya lebih mengikuti saran pengintai. Now this is the second incident, right? Against the Gibeonites, he didn't inquire of God. Jadi ini adalah peristiwa kedua di mana Yosua tidak mencari kehendak Allah. Pertama yang kemarin itu dan sekarang yang di Gibeon. What did he rely on? He relied on what he saw of the Gibeonites. Jadi dia hanya mengandalkan apa yang dia lihat dari orang-orang Gibeon. Their pakaian, their kasut, their food. Ya, jadi lihat dari makanannya, pakaiannya,
sendalnya. And then when he asked them question, they told him where they come from. So from what he saw, from what he heard. Jadi bukan hanya dari apa yang dia lihat tampak di depannya, tapi juga dia bertanya dan mereka menjawab, berarti dia percaya apa yang dia dengar. And very clearly we are told in Joshua chapter 9, he did not inquire of the Lord. Dan sangat jelas ada ayat di dalam Yosua pasal 9 mengatakan dia tidak mencari kehendak Tuhan atau bertanya kepada Tuhan. Verse 15, it is very clear, Joshua was the one who made the treaty. Dan sangat jelas di ayat 15, Yosua lah yang mengadakan persahabatan dan perjanjian dengan mereka. One of the consequences which the groups didn't mention is that the whole assembly of Israel grumbled against their leaders. Bahwa keseluruhan umat Allah itu bersungut-sungut kepada pemimpinnya. Has it ever happened that you are unhappy with some of the decisions that are made? Pernah nggak saudara tidak puas dengan keputusan yang diambil? Or maybe you are unhappy with the way certain staff are doing things. Atau mungkin tidak suka dengan tingkah laku atau staf ini cara dia melakukan sesuatu. It's there, right? Ada demikian ya, terjadi. But you know when the leader makes the mistake, right? What did they do? How did they respond? Tapi ketika pemimpin itu melakukan kesalahan, lihat responnya, apa yang harus dilakukan? You look at Moses, he pleaded with God, but he also submitted to God's judgment. Saudara lihat apa yang terjadi pada Musa, dia memohon kepada Tuhan, tapi juga dia menerima apa yang menjadi hukuman Tuhan bagi dirinya. In Numbers 27, when the Lord said, you will not enter the land, he spoke to the Lord and said, appoint someone who will lead the people like a shepherd. Di dalam Bilangan 27, ketika dikasih tahu oleh Allah bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah Kanaan, maka Musa meminta, Tuhan berikanlah pemimpin yang akan menggembalakan umatmu ini. He tried all he can because he is close to God, to persuade God to allow him to enter. Jadi Musa ini minta sama Tuhan karena kedekatan dia, ya Tuhan masuk dong, masuk dong. But cannot have corruption with God, kan? Tapi nggak bisa korupsi dengan Tuhan, kan? He submitted. He did everything that he could to ensure that Joshua will be recognized as a leader. Jadi dia memastikan bahwa semua hal yang dibutuhkan Yosua untuk memimpin ada. What about Joshua? Bagaimana dengan Yosua? In this incident with the Gibeonites, two things. Ada dua hal dalam peristiwa Gibeon ini. The first one is when the whole assembly grumbled against them, for the leaders, for making this decision. He tried to find a good position. Jadi bagi Yosua, ketika umat mulai mengeluh kepada Allah karena kesalahan keputusan yang dibuat oleh pemimpin, maka Yosua tidak berpihak. He already made a promise to the Gibeonites, so he cannot turn back. Karena itu Yosua tidak, karena sudah berjanji pada orang Gibeon, maka tidak mungkin. But he tried to find a good solution to the situation. Dia tidak mungkin tidak menepatinya, tapi dia coba mencari solusi yang baik untuk situasi itu. So the Gibeonites have to serve them as woodcutters and for labor, right? Yeah. Jadi orang Gibeon harus jadi hamba. Then in chapter 10, right, when the Gibeonites were attacked by the kings, he honored their promise to protect the Gibeonites. Dan ketika raja dari 5 kota bersekutu di pasal 10 mau menyerang Gibeon, maka Yosua menepati janjinya melindungi Gibeon. Maybe some of us can pretend we are very busy, we didn't hear the call, miss call. Kita suka gitu ya, ini miss call, kita pura-pura nggak dengar. Let the 5 kings destroy Gibeon. Biar aja 5 raja itu hancurkan Gibeon, pura-pura nggak tahu. And in Malay we say padan muka. Ya, itu istilah dalam bahasa Melayu. But you know what he did in chapter 10? He brought his whole army with him and all the best fighting men to defend Gibeon. Tapi perhatikan yang dia lakukan, Yosua lakukan di pasal 10. Dia mengerahkan seluruh pasukannya dan orang-orang perang yang terbaik. Because they made a promise. Karena mereka sudah berjanji. Do the Gibeonites deserve it? Apakah orang Gibeon pantas menerima ini? Tidak. No, they cheated them. Jangan, harusnya enggak kan? Mereka menipu Yosua dan umat Israel.
But the leader has given a promise and has to keep his word. Tapi pemimpin itu sudah bilang, maka dia menepati janjinya. And because they did that, number one, God's promise was with them. Dan karena mereka mengatakan itu, maka yang pertama, kehadiran Allah atau janji Allah bersama dengan mereka. The second one is, as they went out to fight these 5 kings, what happened was, they managed to defeat the 5 kings. It opened the doorway for them to conquer the southern region. Dan yang kedua, ketika dia berhasil mengalahkan 5 raja ini, maka ini juga terbuka pintu kepada daerah-daerah yang dikuasai oleh 5 raja itu. And also in this battle, for the first time and the only time in history, the sun and the moon stood still. Dan inilah peperangan di mana pertama kalinya terjadi, matahari dan bulan tidak bergerak. Time stood still. Waktu itu berhenti. I don't know how many times we have prayed that time will stop moving. Saya nggak tahu berapa kali kita sebagai staf sudah berdoa, Tuhan stop dong waktu ini. We are not ready. Karena kami nggak siap nih. We need more time. Kita butuh waktu lebih. But why God never answer our prayer? Kenapa doa kita nggak dijawab? We are told in Joshua chapter 10 that it was the only time that the Lord listened to them in this way. To men. Dan kita dikasih tahu di dalam kitab Yosua ini, itu untuk pertama kalinya Tuhan mendengarkan permintaan manusia dan melakukannya. Lesson for us as senior staff. Apa pelajaran bagi kita sebagai staf senior? We are humans and we will fail and we will make mistakes. Kita itu manusia yang masih gagal dan masih melakukan kesalahan. How do we respond when we have failed or when we have made mistakes? Bagaimana cara kita meresponi kalau kita sudah bikin salah? But more important than that, who do we allow to tell us that we have made mistakes? Tapi yang jauh lebih penting, siapa yang kita izinkan memberitahu kepada kita bahwa kita melakukan kesalahan? Who is above the senior staff? Siapa lagi di atas staf senior? Super senior. Who is above the super senior? Siapa lagi yang di atas itu super senior? Superman. If it is only the super senior and the superman who can tell you that you have failed or you are question the way that you are going, then we have a big problem. Dan kalau hanya orang-orang itu yang ada yang menolong kita, maka sebenarnya kita udah gagal dalam perjalanan ini. All of us are brothers and sisters in God's family. Kita semua adalah saudara di dalam Kristus. In God's family, there is no grandfather, grandmother, kan? All are brothers and sisters. Karena kita tahu dalam keluarga Allah itu tidak ada kakek nenek, yang ada saudara-saudari. So will we be humble enough? Maka apakah kita cukup rendah hati When others see something and need to ask us, why? How come? ketika sahabat sesama staf melihat sesuatu dalam diri kita dan bertanya, apa sih yang terjadi, kenapa demikian? Kita cukup rendah hati nggak? The second one is about keeping promise. Yang kedua adalah tentang memegang janji. Can our word as senior staff be trusted? Apakah perkataan kita sebagai staf senior bisa dipercaya? When the rest of our team look at us, they know that you can be depended on. Sehingga ketika orang-orang yang ada dalam tim kita melihat, dia bilang ini orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan omongannya. Joshua kept promise not just to the Gibeonites, they kept promise to Rahab the prostitute. Yosua bukan hanya memegang janji atau menepati janji kepada Gibeon, tapi juga kepada Rahab sang pelacur. He kept the promise that Moses made to the 2.5 tribes. Dan dia pun memegang janji, menepati janji yang Musa berikan kepada 2,5 suku. Right? They had land on the eastern side of Jordan, kan? Mereka yang ada di seberang timur Sungai Yordan. And so then the promise was when they come and fight the battle, when it's finished, they can go home.
Kita dikasih tahu, Musa minta mereka menyeberang mendahului saudara-saudaranya, tapi kalau sudah selesai perang di sebelah barat, mereka harus balik. So when they crossed the Jordan, the fighting men from these tribes of Gad, of Reuben, and the half tribe of Manasseh, they went ahead of the others. Jadi kita tahu bahwa 2,5 suku inilah yang orang-orang pemimpin perangnya yang laki-laki bergerak paling depan setiap kali menaklukkan kota di Kanaan. So if kena attack, they are the first one. Jadi kalau ada yang terkena, maka ini yang pertama mati. They sacrificed 7 years. Mereka berkorban selama 7 tahun. Fighting on the western side. Berjuang di sebelah barat. When they go home after 7 years, their children cannot recognize them. Dan itu kan bisa dibayangkan 7 tahun setelah perang itu pulang anaknya nggak kenal ini. But Joshua kept his promise to them. Tapi Yosua memegang Kept Moses' promise. menepati janji yang Musa janjikan dulu. So not just when what you say, but you know what was promised by in the past. Jadi is honored. Jadi ini bukan hanya tentang apa yang kita sebagai pemimpin janjikan, tetapi apa juga yang sebelumnya sudah dijanjikan harus dipegang. Alright, we want to move now to looking at him as a servant. Sekarang kita akan melihat sebagai hamba, ya. This group here, ya. Yosua tetap mempunyai hati seorang hamba yang mau mencontoh teladan Musa berkaitan dengan mengandalkan Tuhan dan terus-menerus mempunyai relasi dengan Tuhan. So he wants to follow after the example of Moses. Moses has been an example to him, yeah. Okay, and then yes, go on. Yang kedua, Yosua tetap mempunyai sikap dan ketundukan bersama Tuhan, gitu ya. Jadi terus menyembah dan terus memuji Tuhan berkaitan dengan di Yosua 5 ayat yang ke-13 itu ya. Jadi ketika dia berkata kepada panglima itu, bala tentara itu, kawan atau lawan, maka dia katakan kawan, maka Yosua mempunyai sikap untuk menyembah. Ketika Yosua bersama keluarga punya komitmen, meskipun Yosua memberikan kebebasan bangsa untuk memberikan kebebasan ya, memilih gitu, tapi Yosua punya komitmen untuk terus ikut di dalam Tuhan. You know the Joshua chapter 5, when he met the commander of the Lord's army, itu lepas mereka circumcision and Passover. Okay. Jadi kalau saudara lihat di Yosua pasal 5, ketika dia berjumpa dengan panglima bala tentara Tuhan itu setelah mereka disunatkan. So he saw this man with a sword in the hand. Dia lihat dengan pedang. So he said, "Are you for us or for our enemies?" Kamu ini di pihak kami atau untuk lawan kami? He says, "Neither." The commander of the Lord's army says, "Neither, not for you and not for your enemies." Lalu panglima bala tentara Tuhan bilang, saya bukan untuk siapa-siapa. But as the commander of the army of the Lord, I have now come. Tapi sebagai panglima bala tentara Tuhan, sekarang saya datang. Many times we think, well, God on our side, God not on our enemy side. Kadang-kadang kita suka berpikir, oh Tuhan itu di pihak saya, bukan di pihak lawan. But you know that is not the issue here. Tapi saudara lihat, ceritanya bukan itu. The issue is, are we on the Lord's side? Tapi pertanyaan utamanya, apakah kita berada di pihak Tuhan? This group here, Silakan dari teman-teman di sebelah. Nanti Kak Anton menyampaikan bagian ketiga dengan Rino. Yang pertama di dalam Keluaran 33, di situ sikap daripada Yosua ya seperti yang disampaikan, taat, setia sebagai abdi yang terus mengikuti akan tuannya. Lalu di dalam sikap yang kedua, Yosua sujud ketika bertemu dengan panglima bentara Tuhan. Dia sujud sebagai sikap hormatnya, tunduk menunjukkan ketaatan pada Allah, dan juga tunduk di situ menunjukkan bahwa dia siap menerima perintah. Dan di sini kita melihat dia pemimpin yang berhati hamba. Sesudah dia memimpin, dia pun tetap memilih untuk silakan dua rekan.
kita lihat sih kalau sejak awal sebelum dia jadi leader, dia sudah punya apa? Waktu di pasal 5 dia sudah jadi leader, tetap dia menunjukkan itu sampai akhir kepemimpinannya, dia menunjukkan akhir, jadi sampai akhir dunia. Oke, musik. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Terlahirlah Joshua the musical. Consistently, Joshua, from the beginning until the end, the heart of a son. Secara konsisten dari awal sampai akhir hidup Yosua, dia punya hati hamba. I want to highlight a few words to us. Saya ingin mencoba memberikan penekanan beberapa Joshua hal. is not a nobody. Jadi Yosua ini sebenarnya bukan orang yang tidak ada apa-apanya, kalau saudara perhatikan. He was one of the leaders of the tribe of Ephraim, which is one of the largest tribes of Saudara Israel. mesti ingat, dikasih tahu Yosua adalah pemimpin dari Efraim, dan Efraim itu salah satu suku yang terbesar di dalam Israel. He has reason to be proud. Dia punya alasan untuk jadi bangga. His ancestor was Joseph. Dia keturunannya Yusuf. And because of Joseph, the tribes of Israel were saved. Dan ingat, karena Yusuf itulah maka suku-suku Israel diselamatkan. So from his own background and history, he has reason to be proud. Jadi dari latar belakang sejarah hidupnya, dia punya alasan berbangga diri. We have already seen he is a skilled military commander. Dan kita sudah lihat juga dia seorang pemimpin perang yang sangat tangguh atau punya kemampuan perang yang baik. When he was being appointed as a leader, Numbers 27, we are told that in him is the spirit of leadership. Dan waktu dia dipilih menjadi pemimpin di dalam Bilangan 27, dikasih tahu di situ dia punya roh kepemimpinan. Then when he was taking over after Moses had died, we are told that he has the spirit of wisdom. Dan waktu dia mengambil alih setelah Musa mati, Alkitab memberitahu dia punya roh hikmat. And we know that by the time we come to Joshua 24, Joshua has fulfilled God's vision and has been successful in God's calling for him. Dan waktu kita melihat akhir hidup Yosua, di Yosua pasal 24, dia telah memenuhi apa yang menjadi tuntutan Allah bagi dia, dan dia telah berhasil. So if you are awarding him medals of achievement, banyak medals. Jadi kalau kita kasih lencana-lencana kepemimpinan, banyak itu yang dia punya. He was an aid to Moses. Dia adalah hambanya Musa. The meaning of the word aid in English, a servant or a special assistant, a right-hand man. Dan arti kata aid itu adalah hamba, seorang asisten spesial dan tangan kanan. To aid means to serve or to wait on someone. Jadi untuk itu jadi hamba itu adalah melayani dan juga menunggu seseorang. Almost like a waiter. Jadi seperti seorang pelayan, waiter. You know, you go to eat in the restaurant, usually you will just call waiter and have to come, kan? Jadi kalau kita datang ke restoran itu pelayannya kan disebut waiter, kita And tinggal then panggil dia datang. you ask for tea and the tea comes late, and then you call him and ask, "Oi, why so slow?" Jadi kalau kita minta saya pesan teh, kalau tehnya nggak keluar-keluar, kita panggil lagi orang itu, pelayan sini. He was an aid to Moses, waiting on Moses. Jadi waktu dikatakan Yosua adalah hambanya Musa, pelayannya Musa, dia menantikan Musa. Then in Joshua chapter 5, when he says to God, when he said to the commander, he says, what message does my Lord have for his servant? Dan perhatikan, ketika dia bertanya kepada Panglima Bala Tentara Tuhan, dia tanya, apa pesan dari Tuhanku untuk aku hambanya? This is from NIV, ya. Ini dalam versi terjemahan NIV kalau saudara perhatikan. From another translation it says, what is my Lord commanding his servant?
Di dalam terjemahan yang lain dipakai kata yang lebih kuat, apa yang Tuanku mau perintahkan untuk saya hambanya lakukan. The word servant. Jadi dipakai kata servant, ya, hamba. The original word means a slave or to be subject under. Dan kata aslinya itu berarti adalah seorang budak atau orang yang benar-benar di bawah kuasa seseorang. It implies humility. Di dalamnya ada kerendahan hati. To do whatever is commanded. Melakukan apa saja yang diperintahkan. Joshua cannot say, God, you command, I will decide. Yosua tidak bisa bilang, Tuhan, kau perintahkan, tapi tunggu, nanti saya yang putuskan apa yang saya mau lakukan. If I have time. Kalau ada waktu ya Tuhan. If it falls into my priority. Kalau masuk dalam list prioritas saya. If I like the people I'm going to serve. Kalau saya suka sama orang-orang yang akan saya layani. Maybe I will follow. Mungkin saya akan mengikuti yang kau perintahkan. No, I am at your command. Tapi bukan demikian. Yosua berkata, aku tergantung penuh pada perintahmu. The root word for this servant is the same word that is used in Genesis chapter 2 verse 15. Dan kata yang digunakan dalam bahasa aslinya untuk kata hamba ini, akar katanya sama dengan kata yang dipakai di Kejadian 2 ayat 15. When we are told that God placed man in the garden to work it. Waktu dikatakan Tuhan menempatkan manusia itu di taman itu untuk mengusahakan taman itu. And it is the idea of this work as an act of worship to God, a ministry to Him. Dan pengertian di dalam bagian ini bahwa pekerjaan itu adalah seperti sebuah penyembahan, ibadah kepada Allah. So Joshua sees, and being at God's command is his worship to God. Jadi Yosua menempatkan diri melihat Allah sebagai pemimpin yang memberikan perintah, dan dia sebagai hamba, dan ketaatannya menjadi sebuah ibadah kepada Allah. Later on in Joshua 24, it's the same idea, right, of being at God's command, of humble enough to serve the Lord. Dan kemudian di Yosua pasal 24, idenya sama, adalah dengan kerendahan hati mau melayani apa yang Tuhan perintahkan. As senior staff, our calling is the same. Sebagai staf senior, kita punya panggilan yang sama. We are called to serve the Lord, but through the ministry of perkantas. Kita dipanggil untuk melayani Allah melalui pelayanan perkantas. What is the Lord calling us to? Apa yang menjadi panggilan Allah bagi kita? Through the ministry of perkantas. Melalui pelayanan di perkantas. Are we telling the Lord, Lord, this is what I want to do? Apakah kita bilang, Tuhan, ini yang saya mau lakukan? Or are we asking the Lord, Lord, show me what is needed? Atau apakah kita bertanya, Tuhan, nyatakanlah bagiku apa yang dibutuhkan? What does perkantas need at this time? Apa yang perkantas butuhkan di waktu ini? What would you have me do? Dan apa yang kau mau aku lakukan? How can I serve my fellow staff? Bagaimana saya melayani sesama rekan staf? Joshua is an example for us. Yosua adalah teladan bagi kita. Finally, Yang terakhir, spiritual leadership is anchored in a covenant relationship with God. jadi kepemimpinan rohani itu berakar di dalam sebuah relasi perjanjian dengan Allah. I have put down for you here all the different points where God either remembered His covenant with the people or He renewed His covenant with them. Kalau saudara lihat bagian keempat, saya menuliskan di sini adalah ketika Allah membuat perjanjian dengan umatnya atau membaharui perjanjian dengan umatnya. So when they were slaves in Egypt, right, and because of their groaning and crying, God heard them and God remembered His covenant with Abraham. Jadi ketika Israel menjadi bangsa budak di Mesir, Tuhan mendengar teriakan mereka dan Tuhan mengingat kembali janji yang Tuhan sudah buat dengan Abraham. And because of that, God came to save them. Dan karena janji dengan Abraham itulah Allah datang menyelamatkan. At Mount Sinai, God made covenant with them now as a nation.
Dan di Gunung Sinai Allah melakukan perjanjian, mengikat perjanjian dengan mereka sebagai sebuah bangsa. And all the laws that God gave to them is so that they will become a nation, a holy nation. Dan Kingdom semua of priests. hukum-hukum yang Allah berikan di Gunung Sinai itu adalah supaya mereka menjadi bangsa milik kepunyaan Allah, sebuah kerajaan imam. Even when the people rebelled against God, even when they, two times, God almost wiped them out. Bahkan ketika umat ini tidak setia, berkali-kali mereka berontak kepada Allah. Ingat, 2 kali, sampai 2 kali Allah mau menghapus mereka semua. The first one is in Exodus 32, when they did the golden calf. Yang pertama kali, saudara bisa lihat di Keluaran 32, ketika mereka membuat anak lembu emas. After God made covenant with them in Exodus 19 and 20, Moses went up the mountain to get the tablet, ya. Jadi kalau saudara ingat ceritanya, ketika Allah mengikat perjanjian dengan Musa di Keluaran 19 dan 20, Musa naik ke gunung menerima hukum Allah. It is almost as if before the perjanjian, the covenant is signed, the people already forgot and go and find another God. Dan kalau lihat ceritanya itu hampir sebelum itu ditandatangani, umat itu udah begitu cepat melupakan Allah. So God was so angry. God told Moses, I'm going to destroy them and make a new people out of you, out of Moses. Waktu itu Tuhan marah besar dan berkata kepada Musa, aku akan hapuskan bangsa ini dan akan mulai bangsa yang baru dengan engkau, mulai dari kamu Musa. The second incident was at Kadesh Barnea. Yang kedua kali di Kadesh Barnea, when the people refused to enter the land. Ketika umat Allah itu menolak masuk ke tanah itu, the Lord again told Moses, how long will the people treat me with contempt? I'm going to destroy them and make a new people out of you. Dan di situ juga Tuhan bilang, sampai berapa lama umat ini seperti ini kepadaku? Aku akan memusnahkan mereka dan mulai bangsa yang baru dari engkau Musa. But because of his covenant with Abraham, tetapi karena perjanjian Allah dengan Abraham, Moses is able to remind God, this is what you have promised. Musa waktu itu mengingatkan Allah, ingat ya, ini yang sudah kau janjikan. Based on covenant, Moses bargained with God. Berdasarkan janji yang sudah diikat itulah Musa bertawar-menawar dengan Allah. Based on covenant, Moses had courage. Dengan dasar itulah Musa datang dan berani berbicara dengan Allah. This covenant relationship reminds us that though we are unworthy, we belong to God. Dan berdasarkan relasi perjanjian ini, kita pun bisa meyakini walaupun kita tidak layak, tapi kita itu miliknya Allah. We are privileged today to be people of the new covenant. Kita punya hal yang dibanggakan dengan menjadi orang-orang yang perjanjian baru. This morning, we say thank you for the cross. Pagi ini tadi kita menyanyikan thank you for the cross. Every time we take the bread and the wine, we remember what Jesus has done for us. Setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, makan dan minum, kita mengingat perjanjian Allah. We remember the cost that God paid for this new covenant. Kita mengingat betapa mahalnya harga yang Tuhan bayar untuk sebuah perjanjian yang baru ini. May it be the platform that we will renew our covenant with God. Dan biarlah dari dasar itu kita terus membaharui perjanjian kita dengan Allah. Every time we take the bread and the wine. Setiap kali kita mengambil roti dan cawan itu, God, I belong to you. Adalah mengingatkan Tuhan, aku milikmu. What message do you have for your servant? Apa yang mau engkau sampaikan untuk hambamu ini lakukan? Spirituality is hard to define. Kalau bicara spiritualitas itu sulit didefinisikan. We cannot really see it, karena nggak kelihatan. But if a person has this relationship with God, you can know it. Tapi kalau orang itu benar punya relasi dengan Allah, kita bisa tahu. If that relationship is present, it is almost like a pleasant aroma.
Jadi kalau itu hadir ya, itu seperti aroma yang menyenangkan. It affects the atmosphere around you. Dan itu akan mempengaruhi atmosfer di sekitar saudara. It affects your relationships with others. Itu pun akan mempengaruhi relasi saudara dengan orang lain. What is the hallmark of spiritual leadership? Apa yang menjadi tanda dari kepemimpinan rohani? It is not the least of achievements that we have. Bukan list atau daftar pencapaian-pencapaian yang kita sudah lakukan. The hallmark of spiritual leadership is humility. Tapi adalah kerendahan hati. The higher we go, the longer we serve, the lower we are able and willing to go. Semakin tinggi posisi kita dalam pelayanan, semakin lama kita melayani, maka kita akan semakin rendah hati di hadapan Tuhan. My prayer for us is that we will be able to leave this legacy to those who come behind us. Dan doa saya, biarlah kita bisa meninggalkan warisan ini kepada mereka yang berjalan di belakang kita. It takes a big person to be willing to do the smallest of tasks. Dan itu membutuhkan orang yang besar untuk melakukan pekerjaan yang kecil. May the Lord help us. Kiranya Tuhan menolong kita. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, you know us by name. Tuhan, Engkau mengenal kami satu persatu nama kami masing-masing. You know where we have come from. Engkau tahu kami dari mana, dari latar belakang apa. You know what we have done. Dan Engkau tahu apa saja yang sudah kami lakukan. Help us guard the space to meet you face to face. Tuhan, tolong kami memelihara satu ruang di mana kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. That indeed out of this space we may be able to love you and serve you with all of our hearts. Sehingga dengan ruang yang kami nikmati itu kami bisa melayani-Mu dengan sepenuh hati kami, segenap diri kami. Our lives may be a fragrant offering to you. Biarlah hidup kami menjadi bau-bauan yang menyenangkan Engkau. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.